Ya, yang pertama ada perkembangan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana. Saya akan menceritakan sedikit terkait bagaimana korporasi dalam hukum pidana. Boleh di next slide-nya. Jadi yang pertama itu pada tahun 1801. Jadi KUHP Belanda ini berasal dari KUHP Prancis di bawah pemerintahan Napoleon, sehingga juga dikenal dengan sebutan Kode Napoleon. Nah, sebagai negara jajahan Belanda yang menganut sistem hukum civil law, hal ini juga mempengaruhi pengaturan hukum pidana di Indonesia, termasuk pada subjek hukum pidananya yang awalnya itu hanya mengatur mengenai warga negara atau orang. Lalu di tahun 1918 itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia itu berlaku berdasarkan asas konkordansi yang memberlakukan KUHP Belanda di wilayah Belanda. Waktu itu pada hal ini korporasi juga sebagai subjek tindak pidana melalui proses yang panjang. Diawali dengan ketentuan yang di dalamnya pada pasal 59 KUHP, korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal karena para penyusun KUHP dulu dipengaruhi dengan asas societas delinquere non protes. Apabila pengurus korporasi melakukan tindak pidana yang dilakukan dalam rangka mewakili atas nama koperasi, pertanggungjawaban itu hanya dibebankan kepada pengurus yang melakukan tindak pidana. Jadi dalam KUHP Indonesia itu dulu tidak ada sama sekali pasal yang mengatur mengenai korporasi, tindak pidana korporasi. Lalu menurut hukum perdata yang diakui memiliki kewenangan hukum untuk dapat mendirikan korporasi adalah manusia. Nah, seperti di Belanda, akhirnya pada tahun 1950 negara ini telah menerapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Lalu di tahun 1951 di Indonesia sendiri telah diberlakukan Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang penimbunan barang-barang. Nah, undang-undang ini juga merupakan undang-undang positif pertama yang secara resmi menerima pendirian bahwa suatu korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua ada definisi dan karakteristik kejahatan korporasi. Bisa di next. Nah, menurut B. Klinard dan Peter C. Yeager, bahwa kejahatan korporasi itu berupa tindakan korporasi yang dapat dijatuhi sanksi administrasi, perdata, atau pidana. Next. Kemudian ada beberapa arti dari kejahatan korporasi lagi. Jadi kejahatan korporasi ini merupakan bentuk kejahatan baru dalam dunia bisnis. Kemudian biasanya dilakukan itu melalui modus white collar crime, yaitu melalui penggunaan alat dan teknologi yang canggih. Dan karena adanya neoliberalisme di bidang ekonomi ini, tujuannya itu berupa pengumpulan keuntungan dengan cara-cara yang tercela. Dan terakhir, pelakunya ini bisa dari orang yang tidak berpengaruh dan orang yang berpengaruh. Maksudnya apa? Biasanya pelakunya ini dapat juga dilakukan oleh orang-orang yang berstatus sosial tinggi. Next. Berikut ada 3 elemen dari kejahatan korporasi ini sendiri. Yang pertama biasanya dilakukan secara tersembunyi. Jadi suatu bisnis ini berpura-pura sebagai bisnis yang baik dan sah secara hukumnya. Namun aktivitasnya di dalamnya itu melanggar kepentingan-kepentingan umum dan juga melanggar kepentingan negara. Itu bisa masuk dalam elemen keduanya. Dan elemen yang terakhir adalah kejahatan korporasi ini melanggar kode etik profesi dan bisnis karena kejahatan ini melanggar nilai-nilai bisnis yang wajar. Kemudian, next. Berikut ini ada karakteristik kejahatan korporasi. Yang pertama, kejahatan korporasi ini bergerak di bidang bisnis.
Kemudian bersifat organisatoris. Biasanya dalam kegiatan korporasi ini ada sebuah organisasi yang menaunginya dan disusunnya itu secara rapi dan terorganisir. Kemudian bersifat kompleksitas. Nah, kompleksitas ini biasanya pelaku dalam tingkat kegiatan ini bukan hanya seorang saja, namun bisa beberapa orang petinggi perusahaan atau bahkan seluruh karyawan beserta manajemen pada perusahaan tersebut. Kemudian kurang mendapat perhatian dan pengawasan dari badan-badan pemerintahan. Kemudian korbannya ini meluas. Maksudnya dampak yang dihasilkan dari kegiatan korporasi ini akan menyebabkan banyak orang-orang yang menderita kerugian. Contohnya saja pada kasus semburan lumpur di desa Porong Sidoarjo sendiri itu karena akibat pengeboran gas atau minyak oleh PT Lapindo yang tidak sesuai dengan standar. Akhirnya semburan lumpur itu kan membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar. Nah, kemudian ada kesulitan dalam menemukan pelaku dan melakukan penuntutan. Karena biasanya setiap tuntutan yang terjadi pada kejahatan korporasi ini selalu dipersulit, sehingga sering tidak dapat direalisasikan. Kemudian hukumnya ini bermuka dua, maksudnya hukum ini tumpul pada dalam salah satu pihak itu sendiri. Dan yang terakhir adalah sanksinya lunak. Sanksi yang diberikan oleh pengadilan itu terhadap kejahatan korporasi itu dirasa kurang berat dan tidak menyebabkan efek jera pada pelaku-pelakunya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Tristan. Dipersilakan. Selanjutnya ada kausa-kausa munculnya kejahatan korporasi. Kausa-kausa munculnya kejahatan korporasi. Yang pertama ada persaingan. Persaingan dalam menghadapi persaingan bisnis, korporasi biasanya dituntut untuk melakukan inovasi, seperti penemuan teknologi yang baru, teknik pemasaran, perluasan pasar. Keadaan ini dapat menghasilkan kejahatan korporasi, serta seperti mata-matai saingannya, meniru, memasukkan, mencuri, dan menyuap, dan mengadakan persenggolan mengenai harga atau daerah pemasaran. Selanjutnya, yang kedua adalah pemerintah. Untuk mengamankan kebijaksanaan ekonominya, pemerintah antara lain melakukannya dengan memperluas peraturan yang mengatur kegiatan bisnis, baik melalui peraturan baru maupun penegakan yang lebih keras terhadap peraturan-peraturan yang ada. Next. Yang ketiga ada karyawan. Tuntutan dalam perbaikan dalam pengajian, peningkatan kesejahteraan, dan perbaikan dalam kondisi-kondisi kerja. Dalam hubungan dengan karyawan, tindakan-tindakan korporasi yang berupa kejahatan, misalnya pemberian upah di bawah minimal, memaksa kerja lembur, atau menyediakan tempat kerja yang tidak memenuhi peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Next. Yang keempat ada konsumen. Ini terjadi karena adanya permintaan konsumen terhadap produk-produk industri yang bersifat elastis dan dapat berubah, atau karena meningkatnya aktivitas dari gerakan perlindungan konsumen. Next. Selanjutnya ada publik. Hal ini semakin meningkat dengan tumbuhnya kesadaran akan perlindungan terhadap lingkungan, seperti konservasi terhadap air bersih, udara bersih, serta penjagaan terhadap sumber-sumber alam. Dalam menghadapi lingkungan publik, tindakan-tindakan korporasi yang merugikan publik dapat berupa pencemaran udara, air, dan tanah, menguras sumber alam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk kejahatan korporasi. Bentuk-bentuk kejahatan korporasi sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan ruang lingkup dan berdasarkan aspek kondisi. Berdasarkan ruang lingkup sendiri, kejahatan korporasi juga dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ada crime for corporation, crime against corporation, dan juga criminal corporation.
crime for corporation sendiri merupakan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi yang bermanfaat untuk korporasi tersebut. Nah, kejahatan ini sendiri memiliki istilah lain, yaitu white collar criminals atau kejahatan berkerah putih. Istilah ini dipakai untuk membedakan pelaku kejahatan berdasarkan status sosialnya. Nah, crime for corporation sendiri ini dapat berupa penyelewengan kepercayaan yang berbentuk penipuan aset dan juga manipulasi kekuasaan. Dan tujuan dari kejahatan ini sendiri adalah untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya akan digunakan oleh suatu korporasi. Dan ruang lingkup dari kejahatan ini adalah berupa lingkungan hidup, pelanggaran hak konsumen, ataupun pelanggaran di bidang perpajakan. Contoh dari kasus crime for corporation ini adalah kasus ekspor fiktif yang dilakukan oleh PT Gramarindo melalui Bank BNI. Lalu kejahatan korporasi yang kedua adalah crime against corporation. Jadi kejahatan ini itu dapat dilakukan oleh individu ataupun kelompok, baik yang memiliki kekuasaan maupun tidak. Jadi kejahatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Dan kejahatan ini sendiri sangat merugikan suatu korporasi. Dan kejahatan crime against corporation ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan suatu individu atau kelompok dan dapat disamakan dengan korupsi. Contoh kasusnya adalah karyawan yang menggelapkan dana milik perusahaan. Lalu kejahatan yang ketiga adalah criminal corporation. Untuk kejahatan yang ini, biasanya suatu korporasi akan membentuk sebuah organisasi yang akan menjadi kedok mereka dalam melakukan kejahatan. Biasanya tindakan-tindakan yang mereka lakukan ini bersifat ilegal karena membahayakan dan kegiatannya terlarang. Tujuannya yang mereka lakukan ini adalah semata-mata untuk melakukan kejahatan. Contoh dari organisasinya adalah seperti Yakuza, mafia, ataupun seperti bandar narkotika. Lalu, berdasarkan aspek kondisi, kejahatan korporasi ini juga dibagi lagi menjadi 4. Yaitu yang pertama adalah berdasarkan aspek ekonomi. Yang dibagi menjadi 2 lagi, yaitu adalah segala tindakan yang merugikan perekonomian negara dapat diancam dengan Undang-Undang Nomor 7 DRT 1955 tentang tindak pidana korupsi. Contoh kasus itu seperti penyelewengan pajak atau penyebaran uang palsu. Lalu yang kedua juga tindakan yang merugikan negara serta menghambat pembangunan negara yang dapat diancam dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi. Lalu yang kedua adalah aspek ideologi dan politik. Contohnya sendiri kalau dalam bidang politik itu adalah VOC yang menyerapkan politik adu domba atau divide et impera. Dan dalam bidang ideologi sendiri itu contohnya seperti G30 SPKI, di mana ada suatu kelompok atau organisasi yang menginginkan ideologi Indonesia itu berubah yang semula dari ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Lalu yang ketiga adalah aspek sosial dan budaya. Aspek ini itu berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar kita, seperti yang pertama adalah pelanggaran HAKI atau hak atas kekayaan intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Lalu yang kedua ada kejahatan terhadap buruh yang diatur dalam Pasal 86 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang ketiga ada tindak pidana penggunaan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Lalu ada juga kejahatan terhadap lingkungan hidup seperti pembuangan limbah ke sungai, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dan yang terakhir itu ada kejahatan terhadap konsumen. Itu diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dan yang terakhir adalah dalam aspek pertahanan dan keamanan. Jadi, korporasi ini dapat juga melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Dan biasanya itu korporasi ini sulit tertangkap. Dan yang biasa tertangkap itu adalah individu yang berkaitan dengan korporasi tersebut. Contohnya, pada tahun 1970 terdapat kasus spionase yang berkaitan dengan pembocoran dokumen negara yang berkaitan dengan ligografi kelautan pada negara asing yang dituntut dengan Undang-Undang Nomor 11/PNS/1963. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sultan. Baik, materi selanjutnya terkait dengan pihak-pihak yang dipertanggungjawabkan dalam kejahatan korporasi. Nah, dalam next slide.
Pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kejahatan korporasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama sebagai yaitu pengurus korporasi sebagai pembuat kejahatan korporasi, sekaligus yang pengurusnya itu sebagai yang penanggung jawabnya. Kemudian korporasi sebagai pembuat kejahatan korporasi dan pengurus yang bertanggung jawab, serta yang terakhir yaitu korporasi sebagai pembuat dan korporasi juga yang bertanggung jawab. Next slide. Oke, yang pertama terkait dengan pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Kalau yang model seperti ini, para penyusun kitab undang-undang hukum pidana itu masih menggunakan asas societas atau Universitas Delinquere non potest, yaitu di mana badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana, sehingga subjek tindak pidana ini yang dikenal hanya manusia saja. Apabila dalam hal ini pengurus koperasi sebagai pembuat dan otomatis pengurus itu yang bertanggung jawab. Di sini biasanya terjadi dalam lingkungan korporasi dan juga diatur dalam pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan dasar pemikiran dari jenis ini yaitu korporasi itu tidak bisa melakukan tindak pidana atau tindak pelanggaran, tetapi pengurusnya yang melakukan kejahatan itu, dan karenanya penguruslah yang diancam terhadap hukum pidana itu. Next slide. Selanjutnya yaitu korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Kalau di model ini, korporasi itu sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus itu ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab, yang dipandang apa yang dilakukan oleh korporasi adalah sebuah alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Asumsi ini didasarkan pada rumusan UU terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, namun yang bertanggung jawab adalah pengurusnya. Dan pengakuan korporasi ini baru diakui sebagai subjek hukumnya. Kemudian pelakunya di sini karena si korporasi itu menunjuk orang-orang tertentu, maka ini masih berlaku dengan asas persungli, sehingga penanggung jawabnya adalah terkait dengan pengurus korporasi, bisa berupa pemimpin korporasi atau pengurus-pengurus yang lainnya. Next slide. Yang terakhir yaitu korporasi sebagai pembuat dan korporasi juga yang bertanggung jawab. Kalau dalam model ini korporasi itu sebagai pembuat dan juga sebagai yang apa ya istilahnya itu memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri. Kalau misalnya kalau di sini dalam berbagai tindakan ekonomi, keuntungan yang diperoleh korporasi itu diterima oleh untuk keuntungan yang dalam berbagai tindakan pidana ekonomi, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian diderita masyarakat terlalu besar, sehingga tidak seimbang kalau hanya pengurusnya saja yang dipidana. Sehingga yang dikenakan tindak pidana itu adalah korporasinya, karena kerugian yang dihasilkan itu sangat berdampak besar terhadap semua aspeknya. Dan kalau seumpama dipidana itu tidak ada jaminan bahwa korporasi itu tidak akan mengulanginya lagi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok saya. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab.